Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita memperingati Sumpah Pemuda meskipun kita tidak bisa upacara seperti biasanya, tetapi kita mau tetap memperjuangkan nilai-nilai yang sudah pemuda di masa lalu perjuangkan, di mana mereka melawan penjajah dengan gagah berani, dengan jiwa persatuan mereka mengikrarkan Sumpah Pemuda. Dan saat ini giliran kita meneruskan perjuangan mereka dengan terus menjaga persatuan dan kesatuan, mencintai negeri kita, dan juga berprestasi untuk membawa nama besar, nama harum bagi bangsa kita. Terus cintailah tanah air kita, terus lakukan yang terbaik, jadi berkat untuk bangsa negeri kita. Perjuangan Indonesia telah sampai di tahap di mana rakyat Indonesia lelah dengan penjajahan dan sudah mulai muncul pergerakan-pergerakan yang bertujuan melawan penjajah. Namun, perjuangan-perjuangan itu masih bersifat kedaerahan sehingga masih belum cukup kuat pengaruhnya. Di tahun 1928 adalah tahun yang bersejarah karena tunggak perjuangan kemerdekaan Indonesia sedang dibangun. Ada sebuah perhimpunan pelajar Indonesia hendak membuat perubahan pada bangsa ini. Mari kita lihat perjuangan perhimpunan pelajar tersebut. Teman-teman, sepertinya kita harus membuat pergerakan untuk menuju kemerdekaan Indonesia supaya lebih terlihat. Dan saya rasa itu satu-satunya cara hanya dengan bersatu. Ya Gondo, kamu benar. Perjuangan bangsa kita itu seperti mandek. Padahal kita itu sudah berjuang mati-matian sampai ke daerah-daerah pelosok. Justru itu ya, Ndo. Perjuangan kita tak sia-sia. Perjuangan kita itu dilakukan hanya oleh daerah-daerah untuk memerdekakan mereka masing-masing. Kau benar, Dusko. Sebenarnya mungkin ini bisa jadi hanya kemerdekaan Indonesia ini bisa menjadi impian semata saja kalau kita tidak melakukan apa-apa. Kita harus melakukan sesuatu. Kau punya ide, Dok? Jangan bilang kalau... Iya, kita harus memanggil setiap organisasi di setiap daerah, di tiap-tiap daerah untuk menyatukan tujuan supaya mereka tahu kita ini berjuang bersama-sama dan tidak memerdekakan daerahnya sendiri. Maukah mereka datang jika kita undang? Pasti mau. Aku akan mempersiapkan tempatnya dan semua undangannya. Ya, kita harus optimis. Kalian bantu aku mempersiapkannya dan minggu depan kita akan adakan konferensi pemuda di Jakarta. Gondo, Joyo, dan Puspo mempersiapkan segala yang diperlukan untuk konferensi dan mengundang perwakilan organisasi-organisasi pergerakan dari berbagai daerah. Ada Yong Java, Yong Batak, Yong Ambon, Yong Betawi, dan pemuda Tionghoa. Mari kita saksikan proses konferensi tersebut. Selamat datang para perwakilan dari tiap-tiap organisasi daerah. Perkenalkan, nama saya Gondo, Ketua Pelajar Indonesia. Maksud kami mengundang saudara-saudari sekalian adalah untuk menyatukan perjuangan supaya kita berjuang bersama-sama untuk pergerakan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan kita terasa sangat kurang berhasil karena kita itu berjuang sendiri-sendiri dan bersifat kedaerahan. Benar. Untuk itu, kami ingin mengetahui pandangan saudara sekalian mengenai hal ini. Adakah yang mau memberi tanggapan untuk pertama kali? Ya, silahkan. Mau memperkenalkan diri ya. Beta Punama Rita, Beta Ketua Yong Ambon. Selama ini, Beta dan teman-teman Organisasi Indonesia Timur su bekerja keras untuk melawan penjajah. Katong bu cita-cita memerdekakan Indonesia Timur.
Dengan segala kekayaan yang katong miliki, Indonesia Timur pasti bisa menjadi negara merdeka dan jaya. Teman-teman semua harus bergabung dengan katong. Bah, tidak bisa. Enak kali kau ngomong. Saya Duma, perwakilan Yong Batak. Nggak mungkinlah kita ikut perjuangan Indonesia Timur. Kalian itu sangat lambat. Kalian semua harus ikut perjuangan kami, orang Sumatera. Kamilah yang mengikuti perjuangan Indonesia. Berani pas kali Ose bicara begitu, Pak Katong. Memang begitu pun kenyataannya. Ya, kamilah yang benar, Jong Batak. Kami yang mengikuti perjuangan dan melawan keras penjajah. Saudari Rita dan Duma, tolong tenang sebentar. Mbak Duma, Mbak Rita, mohon duduk dulu ya. Begini, nuwun sewu, maaf memotong kulon nih dari Yong Java. Nah, Mbak Rita, Mbak Duma, para presidium. Nah, kalian ini toh nggak usah berdebat ya. Kalian itu sebenarnya harus ikut perjuangan Yong Java toh ya. Wong ya jelas-jelas. Wong Jawa itu paling banyak, mayoritas di Indonesia. Di mana-mana ada orang Jawa loh. Nah, perjuangan kita yang paling diperhitungkan, apalagi dibandingkan sama Nun Sewu yang kecil-kecil lainnya, ya toh. Lancang kali kau bercakap. Jong kecil? Jong kecil siapa Ya kalian itu. Nah, tapi toh kalian itu toh nggak usah marah dulu. Kan saya ini cuma ngomong yang sebenarnya, ya toh? Saudari Ningrum, Rita, Duma, akan lebih baik jika Udah, duduk pada semuanya. Ayah mau ngomong bentar nih ya. Sekarang, kalian ini semuanya tinggal di tanah siapa? Tanah Betawi kan? Pusat pemerintahan, pusat perdagangan, semuanya ada di mari. Jadi jelas, lulu pade kudu ngikut perjuangannya Yong Betawi. Lagian nantinya juga kan, lulu pade pada bergantung sama kita-kita. Ini orang maka puji sekali. Jangan tinggi kali kau ngomong, weh. Nah yo, wong yo sama aja di Batavia masih dijajah POC. Begini saudara-saudariku, kita harus berpikir tenang. Begini, Owe mau ngomong Lola harus dengerin. Owe ini keturunan orang Tionghoa, udah lama tinggal di Indonesia. Kalian tahu itu beratusan tahun kita jajah Belanda. Kita orang Tionghoa bantu Indonesia melalui perdagangan. Maka itu kamilah yang pantas jadi pemimpin di negara ini ya. Dan melalui perdagangan lah bisa jadi pemimpin yang baik untuk negara kita. Kagak bisa, kagak setuju. Paling bukan orang di mari. Mana bisa lah jadi pemimpin di sini. Wong duduang Indonesia kok yang gaya gitu. Memang cari ribut kau ini. Bapak Ibu sekalian, mohon perhatiannya. Kita di sini bukan untuk menentukan pemimpin pergerakan. Lantas, for apa lain? Kita di sini untuk menyatukan tujuan bersama. Kita semua ini satu saudara, Bu. Tidak seharusnya kita berebut kekuasaan seperti ini. Benar, kita ini harus bersatu bersama-sama supaya kita menyatukan satu tujuan, yaitu Indonesia Merdeka. Ingat, Indonesia Merdeka, bukan Ambon Merdeka, bukan Batak Merdeka, bukan Betawi Merdeka. Dan setiap kita itu memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Bahkan pemuda Tionghoa pun mereka juga bagian dari Indonesia. Benar, perjuangan selama ini tidak berhasil karena kita memperjuangkan daerah kita masing-masing. Kita harus menyamakan perjuangan kita, yaitu Indonesia Merdeka. Iya juga.
kita emang kudu bersatu sih, supaya usaha kita kagak sia-sia. Betul pas sekali Bung Puspo Story. Katong mesti bersatu. Koyone yo bener yo apa carine Bung Puspo. Awake dhewe pancen kudu bersatu padu. Tohodon, iko sada dohami. Betul juga apa kata mereka. Sepertinya tidak ada jalan lain. Maukah saudara-saudari sekalian menyatukan tujuan untuk kemerdekaan Indonesia? Sebab saat kita bersatu tanpa memandang ras, suku, agama, maka niscaya kemerdekaan akan kita raih. Iya dah, saya setuju kalau begitu. Kita semua emang kudu bersatu supaya kita bisa rebut tuh kemerdekaan negara kita. Beta setuju juga. Katong pasti merdeka dan bersatu. Aku ya setuju, tapi kita kudu duwe komitmen loh ya, bahwa kita ini satu kesatuan dan mau mencapai tujuan yang sama. Betul itu. Kita harus rumuskan ini menjadi satu tujuan. Owe setuju. Mari semua kita rumuskan sebuah pernyataan yang akan kita tunjukkan pada dunia bahwa kita bertekad untuk mencapai Indonesia merdeka. Baiklah, ini pernyataan kita bersama yang akan menjadi sumpah bagi kita para pemuda Indonesia. Biarlah ini menjadi tonggak sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Mari gaungkan bersama sumpah kita ini. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sumpah para pemuda dalam Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 itu kemudian disebut dengan Sumpah Pemuda. Sumpah itu benar-benar menjadi tonggak perjuangan para pejuang kemerdekaan. Para pejuang dari berbagai suku, ras, agama, dan akhirnya pada tahun 1945 kemerdekaan itu kita raih. Sebagai pemuda masa kini, kita juga harus mewarisi semangat pendahulu-pendahulu kita. Jangan pernah membeda-bedakan orang hanya karena suku, ras, agama, maupun golongannya. Menjaga dan menumbuhkan persatuan adalah cara kita berjuang di masa modern ini. Demikianlah cerita mengenai Kongres Pemuda 28 Oktober 1928 yang harus kalian mengerti dan pahami. Sampai jumpa pada video selanjutnya.